warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Desilia Anggreni, Kepala SD Abadi Perkasa 2. Pada video ini, saya akan memaparkan bagaimana saya sebagai kepala sekolah menerapkan problem solving dan decision making dalam menghadapi salah satu permasalahan yang cukup sering terjadi di sekolah, yaitu menurunnya motivasi belajar siswa. Saya akan menjelaskan bagaimana proses mengidentifikasi masalah, menganalisis penyebab, menentukan solusi, mengambil keputusan, hingga menyusun rencana tindak lanjut yang berorientasi pada kepentingan peserta didik. Meskipun pembelajaran pada tahun ajaran baru 2026-2027 belum genap 1 bulan, kami mulai mengidentifikasi adanya penurunan motivasi belajar pada sebagian peserta didik kami. Kesimpulan ini didasarkan pada hasil pengamatan selama proses pembelajaran, baik dari pengalaman pada tahun ajaran sebelumnya, yaitu 2025-2026, maupun perkembangan yang terlihat pada beberapa minggu pertama tahun ajaran ini. Indikasi tersebut tampak dari beberapa peserta didik yang kurang antusias ketika mengikuti pembelajaran. Sebagian siswa tidak menyelesaikan tugas mencatatnya. Kemudian ditemukan juga sebagian siswa kurang bersemangat mengerjakan latihan yang dilakukan oleh guru, serta menunjukkan partisipasi yang rendah selama kegiatan pembelajaran. Kondisi ini pastinya akan berdampak pada ketercapaian tujuan pembelajaran, karena gurunya perlu mengulang materi atau memberikan pendampingan lebih yang intensif kepada beberapa siswa tersebut. Akibatnya, proses pembelajaran di kelas menjadi kurang optimal dan berlangsung lebih lambat dari yang direncanakan oleh guru. Permasalahan ini tidak ditemukan oleh satu orang guru, tetapi menjadi temuan bersama seluruh guru yang mengajar di kelas tersebut. Informasi tersebut saya peroleh dari laporan wali kelas yang sebelumnya telah menghimpun masukan dan hasil pengamatan dari guru-guru mata pelajaran yang mengajarkan kelas tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa permasalahan ini melibatkan berbagai pihak, yaitu peserta didik tersebut, guru mata pelajaran, wali kelas, kemudian orang tua dan kepala sekolah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan pastinya. Oleh karena itu, penyelesaiannya memerlukan kolaborasi dan komitmen bersama agar motivasi belajar peserta didik dapat kembali meningkat. Berdasarkan hasil analisis tersebut, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab utama menurunnya motivasi belajar siswa. Pertama, sebagian peserta didik masih berada pada masa transisi liburan panjang menuju rutinitas belajar di sekolah. Mereka belum sepenuhnya mampu menyesuaikan diri dengan jadwal pelajaran, kemudian dengan aturan kelas dan tuntutan pembelajaran, sehingga akhirnya berdampak pada semangat belajar yang belum kembali seperti yang diharapkan. Kemudian yang kedua, hasil diskusi dengan guru menunjukkan bahwa beberapa peserta didik kurang memiliki kebiasaan belajar yang baik di rumah. Tugas sekolah tidak selalu diselesaikan tepat waktu, dan waktu belajar sering terganggu oleh penggunaan gawai atau aktivitas-aktivitas lain yang lebih menarik. Kemudian faktor yang ketiga, komunikasi antara sekolah dan orang tua terkait perkembangan peserta didik belum berjalan secara optimal. Sebagian orang tua belum memperoleh informasi secara rutin mengenai perkembangan belajar anak, sehingga pendampingan di rumah itu belum maksimal. Berdasarkan hasil analisis tersebut, saya menyimpulkan bahwa penurunan motivasi belajar bukan disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan merupakan kombinasi antara faktor peserta didik, lingkungan keluarga, dan budaya belajar itu sendiri. Setelah melakukan analisis, saya mempertimbangkan beberapa alternatif solusi. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas terlebih dahulu, dengan menerapkan pembelajaran yang lebih aktif, menyenangkan, dan berpusat pada peserta didik, diharapkan mampu meningkatkan motivasi siswa tersebut. Yang kedua, memperkuat komunikasi dan kerjasama dengan orang tua. Ini terkadang kami lakukan
dengan cara melakukan pemanggilan untuk melakukan pertemuan rutin serta menyampaikan perkembangan belajar peserta didik kepada orang tuanya. Dan yang ketiga, kami juga memberikan pendampingan dan apresiasi kepada peserta didik melalui bimbingan motivasi serta penghargaan atas usaha dan perkembangan belajar mereka. Kami mengharapkan 3 alternatif solusi ini dapat memperbaiki permasalahan yang timbul, yaitu menurunnya motivasi belajar siswa. Setelah mempertimbangkan seluruh alternatif tersebut, saya memutuskan untuk menggabungkan ketiga strategi ini supaya dapat saling melengkapi dan mampu mengatasi penyebab utama menurunnya motivasi belajar siswa. Keputusan ini saya ambil karena peningkatan motivasi belajar tidak dapat dibebankan hanya kepada siswa sendiri. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna dan menyenangkan pastinya. Sedangkan orang tua juga perlu memberikan dukungan di rumah. Saya sebagai kepala sekolah juga memiliki tanggung jawab untuk membangun budaya sekolah yang mampu menghargai setiap proses belajar peserta didik, bukan hanya hasil belajar semata atau hasil akhirnya saja. Keputusan ini pastinya selaras dengan nilai kepemimpinan transformasional yang mengedepankan kolaborasi, keteladanan, inovasi, dan pelayanan. Selain itu, keputusan tersebut juga menjunjung nilai etika dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi peserta didik. Dan sebagai tindak lanjut, saya menyusun beberapa langkah pelaksanaan. Pada bulan pertama, sekolah melaksanakan supervisi pembelajaran dan pelatihan internal bagi para guru mengenai strategi pembelajaran aktif dan berdiferensiasi. Selanjutnya, setiap guru menerapkan pembelajaran yang lebih interaktif melalui diskusi, kemudian proyek-proyek sederhana, permainan edukatif, dan penggunaan media pembelajaran yang menarik bagi siswa. Sekolah juga menyelenggarakan pertemuan dengan orang tua atau di sekolah kami disebut dengan PTM, Parents Teacher Meeting, untuk menyampaikan pentingnya pendampingan belajar di rumah serta membangun komunikasi yang lebih intensif antara wali kelas dan orang tua. Selain itu, sekolah juga memberikan apresiasi kepada siswa yang menunjukkan peningkatan semangat belajar, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Dalam hal ini di sekolah kami pemberian yang namanya good conduct slip yang nanti jika dikumpulkan mereka akan dapat reward atau privilege dari pengumpulan poin terbanyak. Nah, keberhasilan program ini akan dievaluasi melalui observasi pembelajaran, kehadiran siswa, kemudian partisipasi siswa di kelas pastinya, hasil asesmen dan umpan balik guru, serta masukan dari orang tua. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar untuk kami melakukan perbaikan program secara berkelanjutan. Dari kasus ini saya belajar bahwa seorang kepala sekolah harus mampu menjadi pemimpin yang bijaksana dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Setiap keputusan hendaknya didasarkan pada data, melibatkan berbagai pihak, mempertimbangkan nilai etika, serta selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi peserta. Saya percaya bahwa kemampuan problem solving dan decision making merupakan kompetensi yang sangat penting bagi kepala sekolah dalam membangun sekolah yang unggul, menciptakan budaya belajar yang positif, serta mewujudkan visi sekolah pasti. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.